Perkenalkan, nama saya Ummul Khair Mukhlis akan membuat video penugasan dari pelatihan mediator, yang mana tugas video ini adalah role play menjadi mediator. Skenario dari mediasi ini merupakan perkara cerai gugat di pengadilan agama, yang mana tergugat adalah Ibu Suci yang berusia 55 tahun dan tergugat Pak Adam berusia 54 tahun. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan masuk ke dalam ruang mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir dalam proses mediasi hari ini. Nama saya Ummul Khair Mukhlis, SHMH. Saya adalah mediator non hakim yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan, membantu Bapak Ibu mencari jalan keluar yang terbaik atas permasalahan rumah tangga Bapak Ibu. Saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak Bapak dan Ibu. Saya hanya berfokus untuk menjembatani antara permasalahan Bapak dan Ibu. Kemudian saya menjelaskan lagi sifat mediasi ini, sifatnya itu tertutup atau rahasia. Jadi semua yang kita bicarakan di sini aman ya Bapak Ibu ya. Akan menjadi bukti, tidak akan menjadi bukti di persidangan, meskipun gagal sekalipun tidak akan menjadi bukti di persidangan. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi damai, bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah Ibu Bapak bersedia untuk menjalankan proses mediasi? Ya, bersedia. Ya, bersedia Bu. Oke. Apakah Bapak dan Ibu pernah membahas permasalahan yang dialami Bapak dan Ibu sebelumnya? Ya, sudah pernah, tapi tidak ada jalan keluar terbaik. Jadi saya mengajukan cerai ini ke pengadilan. Jadi Ibu tetap ingin bercerai? Ya, tetap ingin bercerai. Selama proses mediasi berlangsung ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati ya Bapak Ibu. Pertama, bahwa saya sebagai penengah akan memberikan kesempatan yang sama kepada Bapak Ibu untuk berbicara. Bapak Ibu diharapkan untuk mengutarakan apa permasalahan yang dialami tanpa emosi dan tetap menghargai satu sama lain. Diharapkan pula selama proses mediasi ini Bapak dan Ibu tidak saling menyela omongan masing-masing, sebab Bapak dan Ibu mempunyai waktu dan giliran yang setara atau sama selama proses mediasi ini. Dan kita semua berharap hasil yang terbaik ya. Jika proses mediasi ini tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa kondusif, Bapak dan Ibu bisa meminta kepada saya untuk melakukan wawancara secara terpisah. Jadi Ibu dan Bapak bisa meminta kepada saya untuk berbicara berempat mata, tidak dalam forum ini, tapi hanya berdua kalau merasa tidak nyaman. Jadi bisa meminta proses wawancara tersendiri ini, namanya itu adalah kaukus. Kaukus ini memiliki dalam proses kaukus ini Ibu dan Bapak memiliki waktu yang sama. Jika kedua Bapak Ibu berkenan, kaukus akan dilaksanakan secara terpisah. Tidak usah kaukus, biar bersamaan saja diperiksa biar cepat selesai. Baiklah. Berdasarkan gugatan yang sudah saya baca, Ibu Suci mengajukan gugatan cerai kepada Pak Adam karena Pak Adam kurang lebih 4 tahun tidak bisa memberi nafkah untuk Ibu dan 1 orang anak. Apa betul Ibu? Ya, betul Bu. Saya yang kerja banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak, sementara suami tidak pernah berusaha untuk mencari kerja selama diberhentikan dari pekerjaannya. Tidak ada usaha, hanya tinggal di rumah saja. Jadi saya mencari pekerjaan apa saja, jualan kue, apa saja saya kerja. Yang penting bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan anak saya, itu saja. Dan tetap mau mengajukan cerai ini. Ya, jadi selama 4 tahun Bapak sudah tidak bekerja dan Ibu yang menafkahi keluarga selama 4 tahun ini. Setelah di PHK ya.
saya paham perasaan ibu. Kemudian sekarang di sisi Pak Adam sendiri, bagaimana, apa yang Bapak ingin sampaikan? Iya, bukannya tidak mau kerja. Saya sudah melamar kemana-mana, tapi tidak ada yang terima. Dulu perusahaan saya bangkrut. Saya itu sudah susah jadi cari pekerja sekarang. Saya malu sama ibu, sama anak. Makanya saya di rumah saja. Oke Pak ya. Tapi mohon maaf, apakah Bapak sudah berusaha secara maksimal? Misalnya Bapak coba cari pekerjaan di luar dari bidangnya Bapak yang sebelumnya? Ya, sudah Bu. Saya sudah coba aja jadi ojek online, tapi penghasilan tidak cukup. Hanya pernah juga sempat buka bengkel kecil di rumah, tapi modalnya sekarang sudah habis. Jadi Bapak sudah sempat membuka usaha kecil-kecilan, tapi tidak ada yang berhasil ya Pak. Baiklah, sekarang kembali ke Ibu Suci. Ibu Suci, apakah ada kemungkinan untuk berdamai atau tidak jadi bercerai? Kalau menurut saya sudah lama saya bersabar dan memberi kesempatan kepada Pak Adam, tapi tidak ada usaha untuk tetap mencari pekerjaan, sehingga saya tetap ingin bercerai. Baik, saya hanya ingin mencoba mengingatkan kembali saja untuk Ibu Suci terkhususnya, apakah bisa Bu kita mengingat kembali kebaikan Bapak Adam selama kurang lebih 5 tahun pernikahan ini kan, pasti ada kebaikan-kebaikan Bapak Adam. Apakah tidak ada yang kebaikan itu yang bisa mempertahankan rumah tangga ibu, atau ada yang bisa diberikan lagi kesempatan kepada Bapak Adam untuk bisa memulai lagi dari awal untuk mempertahankan rumah tangga ibu demi anak ibu? Sebenarnya sudah sering memberikan kesempatan. Sebenarnya ya banyak kebaikannya juga, cuman saya tuh sudah tidak sanggup lagi karena sudah lama sekali tidak dikasih kesempatan, tapi tetap tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga saya tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian ini. Jadi ibu tetap ingin melanjutkan gugatan cerai dan menuntut nafkah anak, seperti itu? Iya, tetap menuntut nafkah anak untuk anak saya, karena saya sendiri yang bekerja tidak dapat mencukupi. Itu tanggung jawab bapaknya untuk memberi nafkah kepada anak. Oke. Baik Bapak Adam, apakah Bapak bersedia untuk memberikan nafkah anak dan nominal berapa yang Bapak sanggupi? Ya, bersedia memberikan nafkah kepada anak. Tentu saya sayang anak. Kalau soal nominalnya, saya belum ada pekerjaan tetap saya janji akan berusaha. Mungkin sekarang saya bisa kasih 500.000 rupiah per bulan. Saya akan coba cari pekerjaan, kalau perlu pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Oke, jadi Bapak bersedia memberikan nafkah anak sejumlah 500.000 per bulan. Oke, per bulan. Ibu Suci, apakah Ibu Suci menerima nafkah anak yang akan diberikan Pak Adam 500.000 per bulan tadi? Kalau 500.000 itu tentunya tidak cukup, karena mana uang jajannya, mana uang sekolahnya, uang sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari. Itu 500.000 itu tidak, saya rasa tidak cukup. Kalau bisa ya ditambahlah jadi 1 juta untuk anak. Apabila nanti Pak Adam sudah mendapatkan pekerjaan, ya saya tetap minta 1 juta per bulan. Bapak Adam, berdasarkan keinginan Ibu Suci tadi 1 juta, apakah
Bapak sudah memikirkan 500.000 itu cukup untuk anak-anak, atau ada yang bisa Bapak tambah, misalnya ada aset lain yang bisa Bapak jadikan untuk nafkah anak? Ya, iya, tetap itu ada keinginan untuk itu. Saya janji akan berusaha lebih keras lagi untuk bekerja. Saya mungkin saya sanggupi 750.000 rupiah per bulan. Sekalipun akan ku coba pinjam modal kemana atau ke keluarga yang terdekat untuk mendirikan suatu usaha kecil-kecilan. Oke. Jadi Bu, Bapak Adam sudah berniat untuk menafkahi ya Bu, cuman kesanggupan Bapak jelas tidak sampai di 1 juta itu. Iya. Bapak hanya menyanggupi 750, apakah Ibu bersedia? Ya, saya terima sesuai kemampuannya. Namun apabila ada kebutuhan-kebutuhan anak nantinya, tetap Pak Adam bertanggung jawab. Selama ini saya yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak. Saya terima yang nilainya 750. Yang penting Pak Adam tetap bertanggung jawab. Jangan sampai terlambat untuk memberikan anak. Ya. Maaf Bapak dan Ibu, saya batuk. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi dari usaha Pak Adam tadi mau membuka usaha baru dan akan menyanggupi 750 per bulan, dan setelah kesepakatan yang kita kesepakati ini 750, apakah Ibu Suci masih tetap ingin bercerai dengan Pak Adam? Karena saya lihat Pak Adam sudah masih ada keinginan untuk mencari pekerjaan baru seperti itu Bu. Apa ingin coba kembali? Kalau untuk cerainya Bu, tetap saya mau bercerai. Kalau tanggung jawab tentunya tetap bapaknya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi kalau untuk cerainya, saya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama-sama dengan Pak Adam. Tetap saya mau lanjutkan perceraian saya. Jadi begini ya Bapak Ibu, mediasi ini berhasil sebagian, terhitung berhasil sebagian, karena Bapak Adam bersedia memberikan nafkah sebanyak 750 per bulan kepada Ibu Suci sebagai nafkah anak, tetapi perceraiannya Ibu Suci tetap pada pendirian Ibu. Apakah benar begitu Bapak Ibu? Iya, begitu. Tetap saya melanjutkan perceraian ini. Kenapa? Iya benar Bu. Karena masalah kita sudah sepakati dan sudah terselesaikan, terutama mengenai perceraian, maka mediasi ini saya nyatakan berhasil sebagian. Namun karena perceraiannya tetap dilanjutkan dan adanya kesepakatan untuk memberikan nafkah, kesepakatan ini saya akan tuliskan di laporan mediasi sebagai rekomendasi kepada majelis hakim nanti. Tujuannya agar hakim bisa mempertimbangkan hasil kesepakatan ini yang kita sepakati sekarang ini di dalam putusannya. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Dengan demikian proses mediasi ini saya nyatakan selesai. Berkas Bapak dan Ibu akan saya serahkan ke majelis hakim untuk dilanjutkan proses persidangan. Semoga apapun keputusan majelis hakim nanti akan menjadi keputusan terbaik bagi Bapak dan Ibu dan anak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya persilahkan untuk menyimpulkan ruang mediasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.